Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Rahmadani, NIM 1825120 akan menjawab ujian akhir semester metodologi penelitian. Dosen pengampu mata kuliah Purwantoro SE MSI. Baiklah, soal nomor 1. Jelaskan pengertian riset, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Jawabannya, riset adalah suatu proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, mengembangkan sebuah penyelidikan, serta untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan melalui proses penelitian. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian yaitu tulisan singkat yang berada di bagian pembukaan karya tulis serta menjelaskan secara terperinci mengenai tentang apa yang diselidiki dalam sebuah pertanyaan tertentu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja yang akan dikaji atau yang ingin dicari tahu oleh peneliti. Itu yang dimaksud dengan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan atau penjelasan mengenai apa yang ingin dicari dari penelitian yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya nomor 2. Untuk memulai suatu penelitian, seorang penelitian haruslah menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar. Jawabannya, pada dasarnya suatu penelitian itu dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, melakukan penelitian harus terlebih dahulu memiliki sebuah masalah. Harus mencari sebuah masalah di mana masalah yang akan dicari kembali secara ilmiah untuk mendapatkan data-data atau kegunaan tertentu. Adanya permasalahan tersebut akan dapat menjadi acuan yang akan diteliti serta mempermudah perumusan masalah. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang disebut masalah. Jawabannya, masalah adalah suatu hal yang paling penting dalam melakukan proses penelitian. Proses penelitian yang akan dilakukan haruslah berangkat dari masalah. Apapun bentuk penelitian, baik penelitian murni ataupun penelitian terapan, semuanya berangkat dari masalah untuk menemukan solusi yang dapat digunakan sebagai keputusan. Baiklah, selanjutnya nomor 4. Sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian. Kemudian uraikan contoh satu masalah penelitian bidang manajemen sekitar Anda. Jawabannya, terdapat beberapa sumber masalah penelitian yaitu yang pertama, observasi. Observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan. Yang kedua, deduksi dari teori. Teori itu sendiri merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum diketahui selama belum dilakukan pengujian secara empiris. Penyelidikan tersebut terhadap suatu masalah yang diangkat berasal dari teori bermanfaat untuk memperoleh penjelasan secara empiris praktik tentang teori tersebut. Yang ketiga, kepustakaan. Hasil dari penelitian kemungkinan dapat memberikan rekomendasi akan perlunya dilakukan suatu penelitian ulang atau replikasi, baik dengan ataupun tanpa variasi. Replikasi bisa meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan secara lebih luas. Contohnya, satu masalah penelitian bidang. Baiklah, soal nomor 5. Jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak diteliti. Jawabannya, kriteria suatu masalah akan layak diteliti harus adanya, yaitu yang pertama, masalah penelitian harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk memecahkan dengan mempergunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya.
Yang kedua, masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa laporan antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolak ukur tertentu sebagai kondisi ideal atau dianggap sebagai peristiwa dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, apakah masalah yang ditentukan itu benar-benar penting untuk dipecahkan pada waktu penelitian dikerjakan. Yang keempat, apakah masalah yang ditentukan itu memenuhi 5W1H. Baiklah, nomor 6. Apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesis? Jelaskan alasan jawaban Anda. Jawabannya, penelitian yang tidak membutuhkan hipotesis biasanya adalah penelitian yang terdiri dari satu variabel yang bersifat deskriptif. Walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman dalam penelitian, tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Baiklah, soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Jawabannya, hipotesis dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis, teknis, statistik, dan lain sebagainya. Umumnya, pengertian hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Baiklah, soal nomor 8. Sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Jawabannya, hipotesis dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, artikel yang dipublikasi di jurnal, kemudian adanya tesis, kemudian disertasi, kemudian skripsi, selanjutnya project report, dan terakhir bisa juga kita melihat dari buku yang relevan. Baiklah, soal nomor 9. Dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Menurut Anda, pentingkah pengolahan data itu? Jelaskan. Jawabannya, menurut saya penting dalam pengolahan data, karena pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Dengan pengolahan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Serta tahap pengolahan data penelitian menjadi penting mengingat hasil dari tahap ini merupakan ujian dari sebuah kebenaran penelitian tersebut. Soal nomor 10. Setelah kita melakukan pengolahan data, maka kita peneliti diminta untuk melakukan interpretasi dari data yang diolah. Yang A, jelaskan apa yang dimaksud dengan interpretasi data. Jawabannya, interpretasi data penelitian adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seseorang guna mencari sebuah jawaban terhadap permasalahan yang dimana terdapat di dalam sebuah peneliti yang sedang diperbaiki. Yang B, berikan contoh interpretasi data dan contohnya, yaitu misalnya data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rata-rata penghasilan warga desa. Data-data ini dapat diinterpretasikan untuk mendapatkan informasi seperti pengaruh besarnya jumlah warga yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki dengan tingkat penghasilan masyarakat. Interpretasi sangat bergantung dari sudut pandang dan latar belakang orang yang menginterpretasikan, sehingga interpretasi terhadap objek yang sama bisa berbeda hasilnya jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Itulah tadi jawaban UAS ujian akhir semester metodologi penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.